Sudah beberapa hari kejadian, tragedi Kanjuruhan masih teringat di benak masyarakat Indonesia. Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 menjadi hari yang kelam dalam dunia sepak bola Indonesia. Hampir 200-an orang meninggal dunia dan luka-luka akibat tragedi Kanjuruhan tersebut. Kejadian berawal pasca tim tuan rumah menelan kekalahan dengan skor 2-3 usai laga antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1. Supporter Arema FC berusaha masuk ke dalam lapangan tak lama usai wasit meniupkan peluit panjang. Mereka berusaha keluar dari stadion setelah terlibat kericuhan dengan petugas keamanan yang melepaskan gas air mata. Berawal dari salah seorang supporter yang mencoba masuk ke dalam lapangan setelah laga usai, dari situlah berawal supporter lainnya satu persatu masuk ke dalam lapangan. Menurut berita yang beredar, niat orang tersebut ingin memberikan semangat kepada pemain Arema dan ofisial setelah menelan kekalahan. Situasi pun semakin memanas, aparat keamanan mencoba mengendalikan keadaan dengan menembakkan gas air mata. Para supporter pun mencoba turun ke lapangan untuk mencarikan pintu keluar lapangan. Tembakan gas air mata tersebut disinyalir menjadi penyebab para supporter mengalami sesak napas, hingga menimbulkan korban jiwa dan sebagiannya terinjak-injak oleh supporter lainnya. Menurut informasi yang beredar, banyak pelanggaran prosedural yang terkuak dari insiden tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Salah satu pelanggaran dari pihak panitia pelaksana mencetak tiket yang berlebihan. Polisi sudah sampaikan bahwa hanya boleh mencetak 25.000 tiket, tapi kemudian panitia pelaksana mencetak sampai 45.000 tiket. Menurut Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, aturan yang dilanggar sangat krusial terkait kapasitas penonton. Dia mengatakan tiket dijual melebihi dari batas yang telah ditentukan. Sanksi bisa saja diberikan kepada pihak panitia pelaksana laga Arema FC vs Persebaya Surabaya setidaknya 5 tahun penjara. Buntut dari tragedi Kanjuruhan, tidak luput dari korban yang berjatuhan. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang merilis data terbaru jumlah korban meninggal dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Hingga Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat tercatat ada 131 orang meninggal dunia dari sebelumnya 125 orang. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 menyatakan bahwa tambahan data korban itu setelah dilakukan pencocokan dan penelitian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Tim Disaster Victim Identification, DVI, dan para direktur rumah sakit. Presiden Joko Widodo meminta agar tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu agar diusut hingga tuntas. Presiden juga menegaskan bahwa pihak yang telah terbukti bersalah harus diberi sanksi. Evaluasi menyeluruh ini dia perintahkan untuk Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI Muhammad Iryawan. Indonesia masuk peringkat kedua peristiwa mematikan dalam dunia sepak bola pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya yang menelan korban hampir mendekati 200-an tersebut. Kejadian yang memilukan ini membawa Indonesia masuk ke dalam peringkat kedua pertandingan sepak bola mematikan dalam sejarah dunia. Pada tanggal 24 Mei tahun 1964 bertajuk Estadio Nacional Disaster di Lima, Peru pernah terjadi kejadian yang sangat luar biasa dalam pertandingan antara Peru dan Argentina menyebabkan 328 korban meninggal dunia. Kejadian ini pun menjadi urutan pertama dalam tragedi sepak bola paling mematikan di dunia. Pasca kejadian tersebut, tak luput dari perhatian dunia kepada Indonesia. Antara lain Presiden FIFA Gianni Infantino turut mengomentari, dia mengatakan dunia sepak bola sedang shock menyusul insiden tragis yang terjadi di Indonesia pada akhir pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, kata Gianni Infantino dilansir dari laman FIFA, ini adalah hari yang gelap bagi semua yang terlibat dalam sepak bola dan sebuah tragedi di luar pemahaman, ujarnya. Ia pun menyampaikan rasa duka mendalam bagi keluarga korban. Mengenai sanksi yang diberikan FIFA terhadap Indonesia, Sekjen PSSI Yunus Nusi saat dihubungi Sindonews memastikan bahwa beredar kabar ada beberapa sanksi akan diberikan kepada Indonesia bahwa berita tersebut tidaklah akurat. Hingga Senin,
Tanggal 3 Oktober tahun 2022 siang, tidak terdapat pernyataan resmi dari FIFA yang berisi ancaman pembekuan kompetisi sepak bola Indonesia selama 8 tahun setelah pertandingan tersebut.